Kita lanjutkan daripada pengajian minggu yang lalu tentang apa minggu yang lalu ya? Jangan kita meninggalkan sholat. Nah, kita masih lanjut ini karena kehidupan sehari-hari kita pasti nggak luput daripada namanya sholat. Ibadah yang tidak pernah kita nggak boleh kita lupakan, nggak boleh kita lalaikan, yaitu ibadah sholat. Kita lanjutkan kembali dalam ayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ini telah kita bahas. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi manusia yang sholat. Wail itu ada yang menafsirkan maknanya adalah al-halak, binasa, celaka. Wail bisa maknanya adalah syiddatul azab, siksa yang sangat pedih. Fawailul lil musallin, maka celakalah, binasalah bagi yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu manusia yang sahun, manusia yang lalai dalam sholatnya. Celaka bagi manusia yang sholat kayak bagaimana yang celaka itu? Yang lalai dalam sholatnya. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tafsir Quranil Azim, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim, beliau menafsirkan makna sahun. Lalainya itu lalainya apa? Lalai yang pertama, yaitu yang lalai sholatnya yang pertama sama sekali tidak mengerjakan sholat. Ini yang paling dahsyat bencananya. Yang pertama, yang sama sekali tidak pernah mengerjakan sholat. Udah lupa, gak pernah sholat. Jangankan yang 5 waktu. Sholat maghrib kadang ditinggalkan, sholat isya kadang ditinggalkan. Jangankan yang 5 waktu, 1 waktu atau 2 waktu pun dia tidak pernah mengerjakan. Yang pertama ini, yaitu yang tidak pernah sama sekali mengerjakan sholat. Lupa dengan yang namanya sholat. Yang kedua, mengerjakan sholat, tapi mengerjakannya di luar waktu sholat, bukan pada waktunya. Yang sama sekali tidak sholat. Yang kedua, yang mengerjakan sholat, tapi mengerjakannya bukan pada waktunya. Sholat maghrib dikerjakannya di waktu isya. Sholat subuh dikerjainnya jam 8, jam 9 pagi, digabung sama duha. Ini yang kedua, mengerjakan sholat tapi dikerjakannya bukan pada waktunya, termasuk golongan yang celaka. Yang ketiga, yaitu yang sholat tidak tepat pada waktunya, atau selalu sengaja menunda-nunda sholatnya, atau mengerjakan sholat di penghujung waktu. Sholat asarnya jam 5:30, 5 menit sebelum maghrib baru sholat asar. Atau sholat subuhnya jam 6 kurang seperempat misalnya. Maka mengerjakan sholat ditunda-tunda di penghujung waktu. Di waktunya tapi pada penghujung waktu. Termasuk manusia yang sama sekali tidak sholat. Ini yang paling dahsyat, yang paling azabnya, paling pedih nih. Yang kedua, yang mengerjakan tapi bukan pada waktu sholatnya, di luar waktu sholat. Yang ketiga, mengerjakan sholat tapi ditunda-tunda. Yang keempat, yaitu yang tidak menunaikan syarat dan juga rukunnya dengan baik. Wudunya misalnya asal-asalan, atau kaifiat sholatnya, tata cara sholatnya tidak sesuai dengan sunnah. Mengerjakan sholat tapi tidak memperhatikan syarat dan rukun sholat dengan baik, termasuk juga yang celaka. Nah yang kelima, ini mungkin kita naudzubillah, yaitu yang tidak khusyuk dalam pelaksanaan sholatnya. Nah ini kita terjatuh mungkin yang kelima ini, tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat. Kalau ini mungkin masih ada namanya ma'fu anhum, masih bisa dimaafkan. Tapi jangan kita wah ini dimaafkan boleh lah, enggak. Jangan. Tetap kita berusaha bagaimana supaya kita fokus khusyuk di dalam melaksanakan sholat kita. Maka Al-Imam Ibnu Katsir tadi membagi manusia yang celaka sholatnya ada 5 tadi. Nah, dan sholat itu adalah ibadah yang paling dahsyat, ibadah yang paling dulu nanti Allah tanyakan kepada manusia adalah tentang sholatnya.
Sebelum Allah menanyakan bagaimana zakat kita, puasa kita, haji kita, dan lain sebagainya, amal ibadah yang paling dulu ditanya, amalan yang paling dulu ditanya adalah tentang sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu as-sholah. Fa'in soluhat, soluhat sa'iru amalih. Wa'in pasadat, pasadat sa'iru amalih. Amalan yang paling dulu dihisab, amalan yang paling dulu ditanya adalah tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka amalan yang lainnya pun dianggap baik. Apabila sholatnya tidak baik, maka amalan yang lain pun dianggap tidak baik. Maka pertama kali amalan yang Allah tanya kepada kita bukan puasa kita, bukan zakat kita, bukan haji kita. Amalan yang paling dulu Allah tanyakan kepada kita, yang paling dulu dihisab adalah tentang sholat. Maka jangan kita meremehkan sholat, menggampang-gampangkan sholat, menganggap sholat itu adalah sesuatu yang biasa. Jangan. Kata Al-Imam Hasan Basri, kata beliau, Ayyushe ya'izzu alaika min dinika idha hanat alaika sholatuka wa anta awwalu ma tus'alu anha yaumal qiyamah. Kata Imam Hasan Basri, ayyu syai'in ya'izzu alaika min dinika. Di dalam masalah agama, dalam urusan agama, apa sesuatu yang paling penting? Sesuatu yang paling penting dalam masa agama itu apa? Adalah sholat. Kalau kita telah menganggap sholat itu sesuatu yang biasa, kita telah menganggap sholat itu sesuatu yang biasa, maka kita akan menggampangkan amalan-amalan yang lainnya. Kalau sholat saja sudah bisa kita anggap biasa, sudah bisa kita anggap sepele, bagaimana dengan amalan-amalan agama yang lainnya? Fa anta awwalu matus alu anha yaumal qiyamah. Karena kamu akan pertama kali ditanya adalah tentang sholat. Jadi kalau kita udah nganggap sholat itu amalan biasa, kalau kita udah anggap sholat itu sepele, biasa, kita anggap itu hal yang biasa, bagaimana kita menganggap dengan amalan-amalan yang lainnya? Maka jangan kita anggap sholat itu amalan yang biasa. Kalau kita bisa mengerjakannya di awal waktu, kita kerjakan di awal waktu. Ada seorang laki-laki nanya, ya Rasulullah, ayu amalin ahabu ilallah. Ada laki-laki nanya kepada Rasul, ya Rasul, amalan apa yang paling Allah sayang, amalan apa yang paling Allah cinta? Kata Rasul, yang pertama, amalan yang paling Allah sayang, apa yang pertama? As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Amalan yang paling baik, amalan yang paling mulia, amalan yang paling Allah cinta, yang pertama, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Kalau kita bisa menunaikan tepat pada waktunya, jangan sampai kita menunda-nunda sholat kita. Sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, dalam keadaan bagaimanapun kita, jangan sampai kita menunda-nunda waktu sholat kita. Ada sebuah nasihat buat kita, bahwa sholat itu adalah sesuatu yang paling penting. Nanti zaman Nabi, Rasulullah itu sebelum meninggal dunia, sebelum beliau wafat, apa wasiat Rasulullah sebelum beliau meninggal dunia? Rasulullah meninggalkan wasiat yang sangat mahal kepada umatnya sebelum beliau meninggal dunia. Kalau wasiat itu pasti adalah sesuatu yang sangat penting. Seorang bapak sebelum meninggal dunia pasti ngasih wasiat kepada anaknya. Yang diwasiati pasti adalah sesuatu yang amat sangat penting. Rasulullah sebelum meninggal dunia, apa wasiat Rasulullah? Akhir wasiyatin awsa biha Rasulullah qabla wafatihi wa huwa yalfidhu anfasahul akhirah. Wasiat Rasulullah ketika beliau menghembuskan napas terakhirnya, apa wasiatnya? As-shalah, as-shalah, as-shalah. Sebelum meninggal dunia, wasiat Rasulullah yang terakhir kalinya adalah, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan sholat.
Sholatlah, sholatlah, sholatlah. Jangan sekali-kali kau berani meninggalkan sholat. Ini wasiat Rasulullah sebelum beliau meninggal dunia. Saking pentingnya sholat, saking mahalnya sholat, maka wasiat Rasul sebelum meninggal dunia adalah as-sholah, as-sholah, as-sholah. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Paman aqomaha faqad aqomadin. Siapa yang menegakkan sholat, maka sungguh dia telah menegakkan agama. Waman tarokaha faqad hadamadin. Dan siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah menghancurkan agamanya. Kalau kita menjaga sholat kita, sungguh kita telah menegakkan agama kita. Kalau kita jaga sholat kita, tunaikan sholat kita, maka sungguh kita telah menegakkan agama Islam. Tapi kalau kita berani meninggalkan sholat, sungguh kita telah merobohkan agama Islam. Maka jangan sekali-kali kita berani meninggalkan sholat. Ada suatu nasihat dari Buya Hamka dalam bahasa Arabnya yang sangat indah. Nasihat Buya Hamka ini bagi yang istiqomah menjaga sholat subuhnya. Masya Allah. Ini enak, bahasanya enak, ini bahasa dari Buya Hamka. Coba kita perhatikan, kita renungkan wasiat daripada Buya Hamka. Kata beliau dalam bahasa Arabnya nih, idza tammal hifazu alal fajri daiman, innaha alamatun ala annaka satakhlusu minal jahim. Idza dhahabal fajru yabqa hafizahullah min kullil jihad. Idza sabaqal fajrul khitan raq'atan bitakid al alam kulluhu wa muhtawayatuhu hasal. Yang pertama, idza tammal hifazu alal fajri daiman. Siapa yang istiqomah menjaga sholat subuhnya tepat pada waktunya, bisa jamaah di masjid, di musola. Siapa yang istiqomah sempurna menjaga sholat subuhnya, bisa jamaah. Apa kata Buya Hamka ini? Idza tammal hifazu alal fajri daiman. Siapa yang istiqomah konsisten menjaga sholat subuhnya, innaha alamatun ala annaka satakhlusu minal jahim. Itu tandanya kamu adalah manusia yang selamat daripada siksa api neraka. Yang pertama, kalau kita bisa menjaga sholat subuh konsisten, istiqomah, bisa jamaah subuh di musola atau di masjid, ini jaminannya pertama, kamu akan dicatat sebagai manusia yang selamat daripada panasnya siksa api neraka. Ini catatan yang pertama. Kalau kita bisa istiqomah subuh jamaah di musola, maka jaminan yang pertama, kamu adalah manusia yang sudah dipastikan sebagai manusia yang bakal selamat daripada panasnya api neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, idza zahabal fajru yabqa hafizahullah min kullil jihad. Kalau subuhnya nggak pernah ditinggal, selalu jaga subuhnya, nggak pernah ketinggalan subuhnya, hafizahullah min kullil jihad, maka Allah akan menjaganya dari segala tempat. Tidak akan ada bencana, tidak akan ada musibah, petaka, celaka yang akan menimpanya. Jadi orang yang suka menjaga subuhnya dengan istiqomah, Allah akan menjaganya sepanjang waktunya. Yang ketiga, idza sabaqal fajrul khitan raq'atan bitakid al alam kullu wa muhtawayatu hasal. Siapa manusia yang bisa sebelum sholat subuh menjaga sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat. Siapa yang sebelum sholat subuhnya bisa sholat sunat 2 rakaat qobliyah subuh, bitakid sudah pasti al-alam kulluhu, dunia semuanya, wa muhtawayatuhu, dan segala isinya hasol, itu sudah ada di dalam genggaman tangannya. Jadi kalau kita sudah menjaga sholat sunat subuh 2 rakaat, itu dipastikan manusia itu akan bisa menggenggam dunia dengan segala isinya.
Jadi manusia yang paling kaya, bukan yang memiliki harta yang banyak, bukan yang memiliki mobil mewah, rumah megah, bukan. Manusia yang paling kaya adalah manusia yang bisa menjaga sholat sunnah qobliyah subuh. Ini kalau sunatnya dijaga, itu dipastikan adalah manusia yang paling kaya sedunia. Ini kata Buya Hamka. Sesuai dengan hadis Rasul, qala Nabi, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat sunat qobliyah subuh kita jalankan, itu 2 rakaat nilainya lebih mahal ketimbang dunia dengan segala isinya. Ini hadisnya hadis sahih. 2 rakaat sebelum kita sholat subuh, itu nilainya, pahalanya lebih mulia, lebih baik, lebih utama ketimbang dunia dengan segala isinya. Apalah artinya kemewahan dunia, keindahan dunia, kekayaan dunia bila dibandingkan dengan sholat sunat qobliyah subuh. Ini yang sholat sunnah qobliyahnya. Bagaimana kalau kita bisa konsisten jamaah menjaga sholat subuh yang fardunya kita lakukan dengan istiqomah, itu akan mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Kalau yang sunnahnya aja kita nggak bisa ngebayangin, bagaimana dahsyatnya, bagaimana dengan sholat wajibnya, yang 5 waktunya, sholat subuhnya, isyanya, dan lain sebagainya. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Mumpung dikasih kesempatan, mumpung masih punya napas, mumpung kaki kita masih sehat bisa melangkah ke masjid musola, jangan kita menyia-nyiakan kesehatan kita untuk selalu istiqomah menjaga sholat yang 5 waktu. Ada sebuah kisah nyata, fakta di negara tuan rumah Piala Dunia mana nih? Nah, di Qatar itu ada di YouTube itu ceritanya itu. Ada anak muda usianya 18 tahun. Masih muda, 18 tahun meninggal dunia. Ini buat renungan buat kita. 18 tahun meninggal dunia. Setelah dimakamkan, itu ada seseorang yang ngasih tahu kepada bapaknya bahwa anaknya ini meninggal karena dikasih racun, masmum. Karena ibnuka masmuman. Wahai bapak, anakmu meninggal karena dikasih racun. Akhirnya meninggal dunia karena diracunin. Nah, karena saking sayangnya ini bapak sama anaknya, nggak terima. Akhirnya dia lapor ke polisi dan kuburannya itu digali. Kemudian setelah 3 jam digali, ini anak baru 3 jam di dalam makam yang lahat ini. Anak muda yang awalnya gagah, mukanya ganteng, putih, bersih, badannya gagah. Ini setelah 3 jam, badannya yang awalnya kulitnya putih menjadi gosong, angus. Yang awalnya putih bersih, kulitnya gosong, angus. Mukanya yang ganteng, tampan, itu udah hancur, udah berantakan mukanya, nggak dikenalin lagi. Kemudian rambutnya yang awalnya hitam pekat, itu jadi putih semuanya. Nggak ada hitamnya, putih semuanya. Yang awalnya ganteng jadi hancur mukanya. Yang kulitnya putih bersih jadi gosong, angus. Kemudian rambutnya yang hitam menjadi putih semuanya. Padahal baru 3 jam dimakamkan, dimasukkan ke dalam liang lahat. Ketika itu yang lain kaget. Ketika diangkat itu jenazahnya, yang lain yang menyaksikan itu kaget semua. Wahai sang bapak, ini anakmu apa dosanya, maksiatnya? Kau baru masuk ke dalam makam 3 jam keadaannya udah berubah begini. Udah dapat siksa yang sangat dahsyat, siksa yang sangat menyakitkan. Apa dosa anakmu selama hidupnya? Apakah dia zina? Apakah dia mabok? Apakah dia minum minuman yang memabukkan? Apakah dia membunuh? Tidak. Bukan itu dosa yang dilakukan anaknya. Apa kata bapaknya? Anakku selama hidupnya dia berani sengaja untuk meninggalkan sholat. Masya Allah. Ini 3 jam baru dimasukin ke dalam liang lahat udah penuh dengan siksaan. Bagaimana kalau kita nanti mati meninggal dunia, kita kadang meninggalkan sholat, subuh kita sengaja tinggalin. Bagaimana keadaan kita kalau kita sengaja meninggalkan sholat? Bagaimana perasaannya nanti? Azab apa yang bakal kita rasakan kalau kita berani untuk meninggalkan sholat? Ada analog begini. Kalau iblis, la'natullah.
musuh kita iblis laknatullah alaih. Itu Allah vonis masuk neraka jahanam kekal abadi selama-lamanya. Kenapa iblis itu divonis masuk ke dalam neraka jahanam? Karena iblis itu punya satu dosa. Apa dosanya? Sombong. Iblis sombong. Kenapa? Tidak mau sujud kepada Adam. Iblis divonis jadi makhluk yang dilaknat selamanya, masuk neraka jahanam kekal abadi. Apa dosanya? Sombong. Apa sombongnya? Nggak mau sujud kepada Adam. Coba kita perhatikan, iblis yang sombong tidak mau sujud kepada Adam, itu divonis sebagai makhluk yang dilaknat, tempatnya neraka jahanam selama-lamanya. Manusia yang meninggalkan sholat itu lebih sombong daripada iblis. Masya Allah, naudzubillah. Manusia yang sengaja meninggalkan sholat, manusia yang berani meninggalkan sholat, itu musibahnya, bencananya lebih dahsyat daripada iblis. Manusia yang berani meninggalkan sholat dianggap lebih sombong daripada iblis. Kenapa? Iblis nggak mau sujud kepada Adam. Sedangkan manusia yang nggak mau sholat tidak mau sujud kepada pencipta Adam. Nggak mau sujud kepada pencipta alam semesta. Orang yang berani meninggalkan sholat tidak mau sujud kepada Allah. Iblis yang tidak mau sujud kepada Adam mendapatkan siksa yang amat pedih. Bagaimana manusia yang sengaja tidak mau sujud kepada Allah yang telah memberikan semuanya kepadanya. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan yang berani meninggalkan sholat. Kalau kita meninggalkan sholat, itu adalah penyesalan nanti ketika kita pertama kali masuk ke dalam liang lahat. Ketika malam pertama, penyesalan kita itu apa? Kenapa kita ketika di dunia dikasih sehat, kita berani untuk meninggalkan sholat? Pada sholat itu kebaikannya, manfaatnya buat kita, bukan buat siapa-siapa. Kita sholat, itu pahalanya, kemuliaannya, kebaikannya kembali kepada kita. Ada ungkapan yang mengatakan as-sajdatul wahidah khairun minad dunya wa ma fiha. Satu sujud kita kepada Allah itu nilainya lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Satu sujud kita kepada Allah itu nilainya lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Kata Rasulullah, idza qomal abdu yusolli ata bidzunubihi kulliha. Kalau kita sholat, pada hakikatnya kita sedang membawa semua dosa-dosa kita. Kita lagi sholat, pada hakikatnya kita sedang membawa semua dosa-dosa kita. Fawudi'a ala rasihi wa atiqaihi. Dosa-dosa itu akan diletakkan di atas kepalanya dan juga di atas punggungnya. Kullama roka'a aw sajada tasaqatat anhu dzunub kulluha. Ketika kita ruku, dosa yang ada di atas kepala kita itu akan jatuh semua. Ketika kita sujud, dosa yang ada di atas kepala kita semuanya akan rontok semua. Maka ketika kita sholat, pada hakikatnya kita sedang membawa dosa. Ketika kita ruku, dosa yang di punggung kita akan hancur semuanya. Ketika kita sujud, dosa yang di kepala kita semuanya rontok semua. Maka ketika sholat, semua dosa-dosa kita semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sholat buat kita. Dosa mata, dosa tangan, dosa mulut, dosa kaki, dosa badan. Ketika kita sholat, maka semua dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita semuanya akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ungkapan, ma min abdin yasjudu lillahi sajdah fi buq'ah min biqail arat illa syahidat lau yaumal qiyamah wa bakat alaihi yauma yamut. Ketika manusia itu sujud di atas tanah, kalau dia meninggal dunia, maka tanah itu akan menjadi saksi untuknya pada yaumul qiyamah. Kita suka ke musola, kita suka ke masjid untuk sholat jamaah. Itu tempat yang kita gunakan untuk sujud. Pada hari kiamat akan menjadi saksi atas keimanan kita. Wabakat alaihi yauma yamut. Ketika kita meninggal dunia, itu tanah yang kita gunakan untuk sujud akan menangis atas meninggalnya kita. Maka ketika sujud, pahala kita akan diampuni. Pahala kita akan Allah berikan. Derajat kita akan diangkat. Dosa-dosa kita akan diampuni.
Ketika kita sujud, tempat sujud itu akan menjadi saksi kepada kita atas keimanan kita. Dan ketika kita meninggal dunia, tanah yang kita gunakan untuk sujud itu akan menangis atas kepulangannya kita, meninggalnya kita. Maka jangan sekali-kali kita untuk berani meninggalkan sholat. Sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, 5 menit, 10 menit, jangan sampai kita berani untuk meninggalkan sholat. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan.